Tepat di hari pernikahan mantan suamiku dengan pelakor, ku beri kejutan dengan ku buat bangkrut mantan suamiku dan ku bongkar semua kebusukannya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta yang diselimuti jingga senja selalu menjadi pemandangan favorit Aisyah dari jendela apartemen mewahnya. Di lantai 35, ia merasa seperti ratu di atas menara gading. Hidupnya, seperti pemandangan itu, tampak sempurna. Suaminya, Bram, adalah arsitek sukses yang namanya selalu menghiasi majalah-majalah bisnis. Mereka adalah pasangan sempurna. Pasangan idaman yang selalu menjadi sorotan di setiap acara sosial. Senyum Bram yang hangat dan tatapan matanya yang penuh cinta adalah fondasi kokoh yang Aisyah yakini sebagai bukti dari dongeng yang mereka bangun bersama. Bram seringkali pulang larut malam, dengan alasan rapat dadakan atau proyek besar yang harus diselesaikan. Bisa saja ada masalah di lokasi proyek, sayang, katanya sambil mengecup kening Aisyah. Aisyah, sebagai seorang CEO perusahaan konsultan keuangan, sangat memahami tuntutan pekerjaan. Ia tidak pernah curiga. Ia percaya sepenuhnya pada Bram. Ia bahkan merasa bangga. Suaminya begitu berdedikasi pada karir mereka berdua. Ia seringkali menyiapkan makan malam mewah untuk menyambut kepulangan suaminya. Tidak peduli jam berapa jarum jam menunjuk. Namun, perlahan, dongeng itu mulai menunjukkan retak kecil. Senyum Bram tidak lagi sehangat dulu. Tatapan matanya seringkali kosong. Aroma parfum wanita, yang bukan miliknya, sesekali tercium dari kemeja Bram, yang Bram katakan adalah parfum klien. Aisyah mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kecurigaan yang tidak berdasar. Tapi, intuisi seorang wanita tidak bisa dibohongi. Suatu malam, ia menemukan sebuah kartu nama yang terselip di saku jas Bram. Nama di kartu itu adalah Selena, seorang manajer pemasaran di perusahaan arsitektur yang sama dengan Bram. Keesokan harinya, Aisyah tidak bisa menahan diri. Ia merasa sakit, lebih dari rasa sakit fisik manapun. Ia memutuskan untuk datang ke kantor Bram. Ruangan kerja Bram tampak kosong, tetapi ia mendengar tawa riang dari ruang rapat. Pintu kaca yang setengah tertutup itu memperlihatkan sebuah pemandangan yang mengoyak hatinya. Di sana, Bram dan Selena sedang tertawa dan berpelukan, terlihat sangat intim. Wajah Selena yang menawan dan penuh riasan, serta cara ia menyentuh lengan Bram, seketika menghancurkan seluruh kepercayaan yang Aisyah miliki. Dengan langkah yang berat, Aisyah membuka pintu rapat itu. Tawa Bram seketika berhenti. Wajahnya memucat. Sementara Selena tampak terkejut. Aisyah, sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bram mencoba mendekat, tapi Aisyah mundur, menatapnya dengan mata kosong. Tidak seperti apa, Bram? Seperti apa? Suaranya bergetar. Apakah ini yang kamu sebut bekerja sampai larut malam? Bram akhirnya mengakui segalanya, tanpa rasa bersalah yang kentara. Aisyah, kita sudah tidak sejalan. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu dingin, katanya dengan nada menyalahkan. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku, yang bisa mengisi kekosongan ini. Selena, dia berbeda. Pengakuan itu lebih menyakitkan dari perselingkuhan itu sendiri. Aisyah merasa seolah-olah seluruh jati dirinya sebagai seorang istri dan wanita dihancurkan di hadapan wanita lain. Perceraian itu berjalan brutal. Dengan lihainya, Bram menggunakan pengacara andalannya untuk menguras sebagian besar aset bersama mereka. Aisyah, yang terlalu tertekan dan hancur, tidak memiliki energi untuk melawan. Ia kehilangan apartemen yang ia cintai, mobil mewah, dan sebagian besar tabungannya. Ia merasa seperti pecundang, dihina di depan publik dan ditinggalkan sendirian dalam puing-puing kehidupannya. Berbulan-bulan setelah perceraian, Aisyah berusaha keras untuk bangkit. Ia pindah ke apartemen yang lebih sederhana dan fokus membangun kembali perusahaannya. Ia mencoba untuk melupakan Bram dan Selena. Namun, takdir berkata lain. Suatu sore, saat ia sedang membolak-balik majalah bisnis di sebuah kafe, matanya tertuju pada sebuah berita. Halaman utama itu menampilkan foto Bram dan Selena yang tersenyum cerah. Judul besar di bawah foto itu berbunyi,
Cinta sejati akhirnya bersatu. Bram arsitek dan Selena gelar pertunangan mewah. Senyum Bram tampak lebih tulus dari yang pernah ia tunjukkan kepadanya selama bertahun-tahun. Selena terlihat menawan dalam balutan gaun elegan. Aisyah merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Sakit, marah, dan sebuah tekad yang dingin. Sebuah janji muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Kamu menghancurkan aku, Bram. Kamu mengambil segalanya dariku, bisiknya pada foto di majalah itu. Tapi aku akan membalasnya. Aku akan mengambil kembali segalanya, dan membuatmu merasakan kehancuran yang jauh lebih besar. Tunggu saja, kejutan dariku akan datang tepat di hari pernikahanmu. Malam itu, di dalam apartemennya yang sepi, Aisyah bukan lagi wanita yang hancur. Ia adalah seorang pejuang, merencanakan setiap langkahnya dengan hati-hati. Akhir dari dongengnya hanyalah awal dari cerita balas dendamnya. Setelah kejutan pahit dari majalah, malam itu Aisyah tidak bisa tidur. Apartemen barunya yang sederhana terasa asing dan dingin. Dindingnya tidak lagi menyimpan kenangan indah seperti di Menara Gading yang dulu ia sebut rumah. Malam itu, ia duduk di sofa, memeluk lututnya, dikelilingi oleh tumpukan kardus berisi sisa-sisa hidupnya yang hancur. Foto-foto pernikahan yang terpajang di salah satu kardus menampilkan senyum palsu Bram, dan itu menyulut api kemarahan di dadanya. Namun, api itu tidak membakar habis. Api itu justru memberinya energi, sebuah tekad yang membeku dan terasa sangat dingin. Keesokan harinya, Aisyah memulai ritual pembersihan diri. Ia bukan lagi seorang istri yang buta karena cinta, tapi seorang wanita yang telah dihinakan dan dirampok. Ia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga martabat dan sebagian besar hasil kerja kerasnya. Perasaan seperti itu tidak boleh berlama-lama. Dengan tekad baja, ia memutuskan untuk mencari hal yang selama ini ia abaikan, dokumen-dokumen yang tidak sempat ia perhatikan saat perceraian terjadi. Aisyah mulai membongkar setiap kardus, setiap laci, dan setiap sudut di apartemen barunya. Ia mencari sesuatu, apapun, yang bisa menjadi petunjuk atas kebohongan Bram. 3 hari penuh ia habiskan untuk mengobrak-abrik barang-barangnya. Di tengah tumpukan buku-buku lama dan kenang-kenangan yang terlupakan, ia menemukan sebuah kotak kecil di bawah tumpukan pakaian yang sudah lama tidak terpakai. Kotak itu adalah kotak perhiasan kuno yang diberikan neneknya, tapi isinya jauh lebih berharga dari perhiasan manapun. Di dalamnya, ia menemukan sebuah hard drive eksternal dan sebuah buku catatan kecil. Hatinya berdebar kencang. Ia ingat Bram pernah meminta tolong padanya untuk menyimpan hard drive itu beberapa tahun lalu, dengan alasan penting untuk proyek rahasia. Aisyah saat itu tidak peduli. Ia percaya penuh dan meletakkannya di tempat yang aman. Sekarang, ia sadar, mungkin Bram sengaja menyembunyikan sesuatu yang ingin ia lupakan. Dengan tangan gemetar, Aisyah menyambungkan hard drive itu ke laptopnya. Laptopnya menampilkan folder-folder dengan nama-nama yang terdengar profesional, tapi isinya sungguh mencengangkan. Ada laporan-laporan keuangan palsu, bukti transfer dana ke rekening-rekening asing atas nama perusahaan fiktif, serta salinan kontrak-kontrak ilegal yang merugikan investor-investor kecil. Ada juga korespondensi surel dengan Selena yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berisi rencana untuk memanipulasi tender proyek besar demi keuntungan pribadi mereka. Aisyah merasa mual saat membaca setiap detailnya. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Bram bukan hanya mantan suaminya. Ia adalah seorang penipu ulung yang telah menghancurkan banyak orang. Ia melihat nama-nama investor yang dikenalinya, orang-orang baik yang mempercayai Bram. Ia menyadari bahwa perusahaannya yang dulu ia anggap sebagai pasangan idaman, juga sering digunakan Bram sebagai pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Dendamnya tidak lagi hanya bersifat pribadi. Ini adalah dendam yang dibalut keadilan. Ia merasa bertanggung jawab untuk membongkar semua kebusukan ini. Aisyah, yang dulunya terlalu lembut dan penuh cinta, kini berubah menjadi seorang ahli strategi yang dingin dan fokus. Ia duduk di meja kerjanya, menyusun rencana dengan detail, seperti seorang jenderal yang mempersiapkan perang. Pertama, ia menghubungi Dion, mantan rekan bisnis Bram yang juga pernah menjadi korban penipuan. Dion, yang sempat terpuruk,
kini berhasil bangkit dan menjadi pemilik sebuah firma hukum besar. Aisyah bertemu dengannya dan menunjukkan semua bukti yang ia temukan. Mata Dion melebar saat melihatnya. "Bram, dia benar-benar monster," desis Dion. "Kita harus melakukan sesuatu." "Aku sudah punya rencana," jawab Aisyah. Matanya memancarkan tekad. "Dan aku butuh bantuanmu." Setelah Dion setuju, Aisyah melanjutkan langkahnya. Ia menghubungi Pak Jono, seorang ahli forensik digital kenalan ayahnya. Pak Jono, meskipun sudah pensiun, adalah yang terbaik di bidangnya. Aisyah menjelaskan situasinya dan meminta Pak Jono untuk membantu menganalisis semua data di hard drive itu, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanipulasi oleh Bram. Pak Jono, yang mengetahui reputasi keluarga Aisyah, setuju untuk membantu tanpa ragu. Terakhir, ia menghubungi Maya, seorang jurnalis investigasi andal yang pernah ia kenal saat ia masih menjabat sebagai CEO. Maya terkenal karena keberaniannya dalam membongkar skandal korupsi. Aisyah menjelaskan bahwa ia memiliki bukti skandal besar yang melibatkan Bram, dan ia ingin skandal ini meledak pada saat yang paling tidak terduga. "Kapan?" tanya Maya. "Tepat di hari pernikahannya," jawab Aisyah, dengan senyum tipis dan dingin di wajahnya. Aisyah tahu ia tidak bisa hanya menang. Ia harus menang secara total. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki, kecerdasan, jaringan, dan terutama, rasa sakit yang telah ia rasakan, untuk menjadi kekuatan terbesarnya. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang hancur bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih kuat. Dendamnya bukan lagi sekadar emosi, melainkan sebuah misi. Misi yang akan selesai, tepat di panggung pernikahan mantan suaminya. Misi Aisyah dimulai. Setelah penemuan hard drive dan buku catatan Bram, rasa sakit di hatinya berganti menjadi fokus yang tajam. Ia bukan lagi wanita yang terpuruk, tetapi seorang jenderal yang merencanakan strategi perang. Meja di apartemen sederhananya kini dipenuhi peta pikiran, jadwal, dan nama-nama. Ia melihat wajah Bram dan Selena di setiap lembar kertas, dan itu hanya memperkuat tekadnya. Rencana balas dendam ini tidak boleh ada cacat. Ia akan membongkar seluruh kebusukan itu dengan sempurna. Langkah pertamanya adalah membentuk sebuah tim. Aisyah tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Kasus ini melibatkan berbagai aspek, hukum, digital, dan media, yang membutuhkan ahli di bidangnya masing-masing. Ia memanggil orang-orang yang paling ia percaya, orang-orang yang memiliki alasan kuat untuk melihat Bram jatuh. Panggilan pertama ditujukan kepada Dion Prasetyo, mantan rekan bisnis Bram. Dion adalah pria yang cerdas dan ambisius. Ia pernah nyaris kehilangan segalanya karena proyek fiktif yang digagas Bram. Namun, ia berhasil bangkit dan kini memimpin firma hukum yang sukses. Mereka bertemu di sebuah kafe yang jauh dari keramaian kota. Aisyah langsung menunjukkan hard drive dan buku catatan itu kepada Dion. Mata Dion menyipit saat melihat data-data palsu dan bukti-bukti transfer gelap yang tertera di sana. "Aku sudah menduga ada yang tidak beres sejak awal," kata Dion. Suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. "Proyek yang menghancurkanku itu, semua ini, dia merencanakannya. Dia menipu kita semua." Aisyah menatapnya dengan tenang. "Aku tahu. Dan aku ingin memastikan dia membayar semuanya. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua investor kecil yang dia tipu. Aku ingin dia bangkrut. Dion. Hancur total." Dion tersenyum sinis. "Aku di pihakmu. Sebut saja aku pengacaramu, penasihat strategimu, dan juga rekan balas dendammu." Dengan Dion di sisinya, langkah Aisyah menjadi lebih kuat. Dion mulai menggali lebih dalam ke dalam arsip-arsip hukum dan catatan perusahaan Bram, mencari celah yang bisa mereka manfaatkan. Ia menyiapkan gugatan hukum yang tak terbantahkan, tetapi ia tahu bahwa gugatan itu tidak akan cukup. Bram terlalu licin. Mereka membutuhkan bukti yang mutlak. Untuk itu, Aisyah memanggil Pak Jono, seorang ahli forensik digital yang sudah pensiun. Pak Jono adalah seorang pria parubaya yang tenang dan teliti, dengan reputasi tak tertandingi dalam membongkar kejahatan digital. Ia adalah kenalan lama ayahnya, dan Aisyah percaya penuh pada integritasnya.
Aisyah, kamu yakin tentang ini? Tanya Pak Jono saat mereka bertemu di rumahnya. Sangat yakin, Pak, jawab Aisyah. Saya menemukan ini, dan saya yakin ini berisi kunci untuk mengungkap semua kebusukan mantan suami saya. Saya butuh Bapak untuk memastikan tidak ada celah, tidak ada jejak yang bisa dia hapus. Pak Jono memeriksa hard drive itu dengan seksama. Ia melihat data-data yang kompleks, enkripsi-enkripsi yang rumit. Setelah beberapa jam, ia mengangguk. Ini pekerjaan yang sulit, tapi bukan mustahil. Saya akan mulai menganalisisnya. Kita akan menemukan semua jejaknya, dari yang paling besar hingga yang terkecil. Serahkan bagian ini padaku. Terakhir, Aisyah menghubungi Maya, seorang jurnalis investigasi yang gigih dan berani. Maya tidak kenal takut dalam membongkar skandal korupsi dan kejahatan. Mereka bertemu di kantor Maya yang dipenuhi tumpukan berkas dan buku. Aisyah menjelaskan rencana besarnya, memberikan bukti-bukti ke media, dan ia ingin ceritanya meledak di hari pernikahan Bram. Ini berisiko, Aisyah, kata Maya. Jika ada satu detail saja yang salah, kita bisa dituntut balik. Tapi jika ini benar, ini akan menjadi skandal terbesar tahun ini. Aisyah mengulurkan tangannya, memberikan kopi dari hard drive yang sudah diverifikasi oleh Pak Jono. Ini adalah kebenaran. Maya, aku punya bukti-bukti keuangan, bukti transfer, dan bahkan korespondensi dengan Selena. Semuanya sudah diverifikasi. Aku ingin kamu menulisnya, dan menjadikannya sebuah ledakan di saat yang paling krusial. Mata Maya berbinar. Ia melihat sebuah kisah yang bisa mengguncang dunia bisnis. Aku akan siapkan tim. Kita akan menulis naskah yang sangat kuat, dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Kita akan membuat ceritamu menjadi headline di hari pernikahannya. Jaringan balas dendam Aisyah kini lengkap. Dion akan menangani urusan hukum, Pak Jono akan mengamankan bukti digital, dan Maya akan memastikan kebenaran itu sampai ke publik. Aisyah melihat kembali peta pikiran yang ia buat. Setiap titik terhubung. Setiap nama memiliki peran. Kehancuran Bram bukan lagi hanya sebuah ide, tapi sebuah proyek yang sedang berjalan, dikerjakan oleh orang-orang yang penuh dendam dan keadilan. Kalian tidak akan pernah melupakan hari itu, Bram. Bisik Aisyah pada dirinya sendiri, menatap keluar jendela yang menampilkan gemerlapnya lampu kota. Ia tahu, kehancuran Bram hanyalah masalah waktu. Dan waktu itu, semakin dekat. Kehidupan Bram dan Selena di dunia maya adalah sebuah etalase kebahagiaan yang sempurna. Setiap hari, akun media sosial mereka dipenuhi dengan unggahan foto gaun pengantin mewah, lokasi resepsi yang megah, dan menu makanan yang eksklusif. Aisyah melihat semua itu dari balik layar laptopnya. Di apartemen sederhana yang sepi. Tidak ada amarah yang membuncah. Hanya senyum dingin penuh kalkulasi. Setiap unggahan Bram adalah pengingat bahwa panggung sudah siap. Dan ia akan memastikan pertunjukan ini tidak akan pernah dilupakan. Rencana balas dendam Aisyah berjalan mulus, rapi, dan senyap. Ia tidak menyerang Bram secara langsung, melainkan melumpuhkan bisnisnya dari dalam. Layaknya penyakit kronis yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh. Ia mengoperasikan timnya dengan presisi seorang ahli bedah. Peran pertama dimainkan oleh Dion. Dengan jaringan dan pengalamannya, ia tidak hanya menyiapkan gugatan hukum. Ia juga mulai menabur benih keraguan di kalangan investor dan mitra bisnis Bram. Dion menyebarkan rumor halus, bukan gosip murahan, melainkan informasi yang terdengar masuk akal. Saya dengar ada masalah dengan arus kas perusahaan Bram. Atau, ada kabar audit internal akan segera dilakukan. Ia membingkai informasi ini sebagai kekhawatiran seorang teman, bukan sebuah serangan. Keraguan itu menyebar seperti virus, membuat para investor mulai gelisah dan melakukan pemeriksaan diam-diam. Sementara Dion bekerja di ranah hukum dan reputasi, Pak Jono melakukan serangan siber yang nyaris tak terdeteksi. Ia telah menanamkan sebuah program kecil di sistem keuangan perusahaan Bram. Program ini bukan virus yang merusak, melainkan logika bom yang tersembunyi. Setiap hari, program itu akan mengubah data kecil secara acak, menurunkan harga saham 1 poin di waktu-waktu tertentu, mengubah angka persentase keuntungan yang sangat minim,
atau memanipulasi data inventaris. Perubahan ini terlalu kecil untuk memicu alarm, tetapi cukup signifikan untuk mengacaukan analisis bisnis. Pak Jono juga membiarkan satu celah kecil terbuka, seolah-olah itu adalah kecerobohan internal. Aisyah, sebagai arsitek dari semua ini, menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang perusahaan Bram. Ia tahu siapa investor kuncinya, siapa saja yang memegang pengaruh. Dengan menggunakan jaringan kontak lamanya, ia mengatur pertemuan-pertemuan tak terduga. Ia tidak pernah menyebut nama Bram. Ia hanya akan berbicara tentang kondisi pasar yang semakin tidak stabil, tentang pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi, dan tentang tren bisnis yang mengancam perusahaan yang tidak efisien. Semua itu ia sampaikan dengan wajah tenang dan profesional, membuat para investor semakin curiga bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di sisi lain, Bram tidak menyadari semua ini. Pikirannya dipenuhi dengan persiapan pernikahan. Ia terlalu sibuk memilih cincin, mencoba setelan jas, dan memposting foto-foto romantis dengan Selena. Ketika laporan keuangan bulanan menunjukkan penurunan laba, ia hanya menganggapnya sebagai hal yang wajar. "Ah, ini hanya sementara, sayang. Proyek baru kita akan segera menutupi ini," katanya pada Selena, meyakinkan dirinya sendiri. Selena, yang ambisius dan materialistis, mulai merasakan kegelisahan. Ia melihat penurunan harga saham di aplikasi ponselnya. "Bram, kenapa saham kita turun terus? Apakah ada masalah?" tanyanya dengan nada khawatir. Bram hanya tertawa, menganggap kekhawatiran itu sepele. "Sayang, jangan khawatirkan hal-hal kecil. Fokus saja pada gaun pengantinmu. Perusahaan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun, dan semuanya baik-baik saja." Ia tidak tahu bahwa penyakit itu sudah menjalar ke seluruh sistem, menunggu waktu untuk mematikan. Pada suatu pagi yang cerah, telepon di kantor Bram berdering. Itu adalah telepon dari salah satu klien terbesar mereka yang tiba-tiba membatalkan kontrak besar, tanpa alasan yang jelas. Bram terkejut. Belum sempat ia menenangkan diri, ia mendapatkan kabar dari manajer keuangannya bahwa ada masalah dengan audit rutin. Ada ketidaksesuaian kecil dalam laporan keuangan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Bram mulai merasakan denyut pertama dari serangan jantung yang menyerang bisnisnya. Hatinya mulai berdebar kencang. Ia mencoba menghubungi Dion, tetapi teleponnya tidak pernah diangkat. Ia mencoba menghubungi manajer keuangan yang lain, tetapi mereka semua seolah menghindar. Di tengah kepanikan, ia mencoba mencari Selena, berharap bisa berbagi kekhawatiran. Tapi Selena sedang sibuk mencoba gaun pengantin, jauh di sebuah butik mewah. Aisyah membaca semua berita itu dari portal berita bisnis. Kerugian kecil, pembatalan kontrak, dan rumor audit, semua itu adalah bagian dari rencana besarnya. Ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Ia akan memastikan bahwa di hari pernikahan Bram, bukan hanya berita bahagia yang menjadi sorotan, tetapi juga berita kehancuran yang total. Kehancuran bisnis Bram terjadi begitu senyap, begitu tersembunyi, hingga ia tidak menyadarinya. Kerugian kecil yang diremehkan, pembatalan kontrak yang dianggap insidental, semua itu adalah bagian dari rencana besar Aisyah yang mematikan. Sementara itu, persiapan pernikahan Bram dan Selena mencapai puncaknya, menciptakan kontras yang ironis antara kebahagiaan palsu yang mereka pamerkan dan kehancuran nyata yang sedang mendekat. Suatu sore, di tengah kesibukan mengelola perusahaannya yang mulai pulih, sebuah paket tebal datang ke apartemen Aisyah. Dengan dahi berkerut, ia membuka paket itu. Di dalamnya, sebuah undangan pernikahan yang mewah, dibuat dari kertas tebal dengan ukiran emas. Nama yang tertera di sana adalah Bramantio Wijaya, Selena Anandita. Aisyah mengamati undangan itu. Bukan hanya sebuah kertas, itu adalah sebuah provokasi. Sebuah tawa tanpa suara keluar dari bibirnya. Ia melihat undangan itu sebagai tiket VIP ke pertunjukan yang telah ia persiapkan dengan susah payah. Di dalam undangan itu juga tertera tanggal, waktu, dan lokasi resepsi yang megah di salah satu hotel bintang 5 paling terkenal di Jakarta. Panggungnya sudah sempurna, dan ia akan memastikan semua orang hadir untuk menyaksikan pertunjukan utamanya. Meskipun hatinya masih menyimpan luka,
Aisyah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Luka itu telah mengeras menjadi baja, menjadi bahan bakar untuk tekadnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Maya, sang jurnalis investigasi. "Aku sudah punya undangannya, Maya," kata Aisyah. Suaranya tenang. "Tanggalnya minggu depan. Kita akan pastikan semua media datang. Bukan hanya media hiburan, tapi juga media bisnis dan politik. Buatlah mereka penasaran. Beri mereka sedikit petunjuk, tapi jangan sampai mereka mencium bau skandalnya." Maya mengerti. "Serahkan padaku, Aisyah. Aku akan pastikan semua mata tertuju pada pernikahan itu. Mereka akan berpikir ini adalah pernikahan termewah tahun ini, sebelum kita mengubahnya menjadi berita terbesar tahun ini." Sementara itu, Bram mulai merasakan tekanan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan masalah di perusahaannya. Saham terus turun, investor-investor mulai menarik diri, dan para klien lama tiba-tiba menjadi dingin. Ia mencoba menghubungi Dion dan rekan-rekan bisnis lamanya, tetapi mereka semua seolah menghilang di telan bumi. Perusahaan yang dulu ia anggap kokoh kini terasa seperti bangunan reot yang siap runtuh. Selena, yang ambisinya sejalan dengan kemewahan, tidak lagi bisa menutupi kekhawatiran. "Bram, aku dengar ada rumor aneh tentang perusahaanmu. Apakah ini benar? Aku tidak ingin menikah dengan pria yang bangkrut," katanya dengan nada menuntut. Bram berusaha menenangkan calon istrinya. "Itu hanya rumor. Sayang, percayalah padaku. Setelah kita menikah, semua ini akan berlalu. Kita akan punya bulan madu yang indah dan melupakan semua masalah ini." Ia membohongi Selena, dan juga dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya, yang seharusnya digunakan untuk persiapan pernikahan, untuk bertemu dengan para manajer dan mencoba memadamkan api yang mulai menyebar. Ia memecat beberapa manajer yang ia curigai membocorkan rahasia, tidak menyadari bahwa ia sedang membuang-buang waktu. Aisyah tersenyum saat membaca berita itu. Bram memecat manajer A, manajer B, lapor Pak Jono. Dia benar-benar tidak tahu bahwa masalahnya ada di dalam sistem itu sendiri. Menjelang hari H, Aisyah mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Dion. "Sudah siap?" Dion membalas, "Gugatan hukum sudah di tangan. Kita tunggu aba-aba darimu." Aisyah kembali menatap undangan pernikahan yang tergeletak di mejanya. Ia membiarkan pikirannya berkelana. Ia membayangkan gaun apa yang akan ia kenakan, bagaimana ia akan berjalan memasuki ruangan, dan bagaimana ekspresi Bram saat ia melihatnya. Bukan lagi sebagai mantan istri yang terpuruk, tetapi sebagai arsitek kehancurannya. Ia akan menjadi kejutan paling mematikan yang pernah diterima Bram. Ia menghubungi seorang desainer langganannya, meminta gaun berwarna merah marun yang elegan, namun mematikan. Bukan merah yang melambangkan gairah, melainkan merah yang melambangkan bahaya, peringatan, dan kehancuran. Gaun itu akan menjadi simbol dari balas dendamnya yang sempurna. Hari pernikahan Bram dan Selena semakin dekat. Sebuah perayaan besar-besaran yang akan disaksikan oleh ratusan pasang mata. Mereka tidak tahu bahwa perayaan itu akan menjadi panggung untuk pengungkapan yang akan mengubah segalanya. Aisyah sudah siap. Timnya sudah siap. Undangan itu adalah penanda bahwa permainan yang telah ia mulai akan segera memasuki babak akhir yang dramatis. Hari yang dinanti-nantikan oleh Bram dan Selena akhirnya tiba. Langit Jakarta seolah ikut merayakan, membentangkan selimut biru cerah tanpa awan. Di salah satu hotel bintang 5 paling mewah, sebuah pesta pernikahan akbar siap dimulai. Dekorasi bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari luar negeri menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu-lampu kristal berkilauan, memantulkan cahaya pada setiap pasang mata tamu-tamu terhormat yang mulai berdatangan. Para pebisnis kelas kakap, politisi, hingga selebritas papan atas. Di sebuah ruangan VIP, Bram mengenakan jas putih yang mahal. Ia terlihat gagah, namun ada kerutan samar di dahinya. Sejak pagi, ponselnya tidak berhenti berdering. Manajer-manajer keuangannya memberikan laporan yang terus-menerus buruk. Harga saham perusahaan mereka anjlok lagi. Beberapa investor besar menarik dana,
dan media-media bisnis mulai mencium bau ketidakberesan. "Bram, kenapa kamu masih sibuk dengan ponselmu? Ini hari pernikahan kita," gerutu Selena, yang tampak bagai ratu dalam balutan gaun pengantinnya yang megah. Wajahnya yang cantik disamarkan dengan lapisan riasan tebal, menyembunyikan kekhawatiran yang ia rasakan. "Lupakan sebentar tentang pekerjaan. Semua ini akan teratasi setelah kita bulan madu." Bram mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia mematikan ponselnya dan memaksakan sebuah senyum. Ia tidak akan membiarkan keraguan merusak hari besarnya. Semua kehancuran yang ia rasakan akan ia hadapi nanti. Hari ini adalah hari untuk merayakan kemenangan. Kemenangan atas Aisyah, dan kemenangan atas semua orang yang meragukannya. Ia membiarkan dirinya ditarik ke dalam hayalan bahwa hidupnya akan sempurna bersama Selena, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju kehancuran yang telah disiapkan dengan matang. Di sisi lain kota, di sebuah salon yang jauh dari kemewahan Hotel Bintang 5, Aisyah bersiap-siap. Ia mengenakan gaun merah marun yang ia minta. Gaun itu sederhana namun elegan, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Riasannya minimalis, menyoroti matanya yang tajam dan bibirnya yang kini tersenyum tipis. Ia bukanlah seorang tamu pernikahan. Ia adalah pemeran utama dalam sebuah drama yang akan segera dimulai. Aisyah melihat dirinya di cermin. Bukan lagi seorang wanita yang hancur. Bukan lagi istri yang dikhianati. Ia melihat seorang wanita yang kuat, yang telah bangkit dari puing-puing dan kini siap untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Di tangannya, sebuah clutch berwarna hitam, berisi satu hal yang paling penting, sebuah USB flash drive yang menyimpan semua bukti kebusukan Bram dan Selena. Ia mengirim pesan singkat kepada Dion dan Maya. "Aku sudah di jalan. Pastikan semua media yang kita undang sudah berkumpul di lokasi." Dion membalas, "Semua gugatan sudah di meja. Hanya menunggu waktu yang tepat." Maya membalas, "Tunggu sinyal darimu. Beritanya sudah siap tayang. Tinggal klik." Aisyah sampai di hotel. Ia memasuki lobi dengan kepala tegak, berjalan di antara para tamu yang tidak mengenalnya. Namun, ia melihat beberapa kenalan lama yang terkejut melihat kehadirannya. Aisyah hanya membalasnya dengan senyum misterius. Di dalam, ia melihat semua kemewahan yang dulu ia bagi dengan Bram, kini dinikmati oleh Selena. Ia melihat pasangan itu berdiri di pelaminan, tertawa dan tersenyum, seperti tidak ada masalah di dunia ini. Hatinya tidak lagi merasakan sakit, hanya kepuasan yang dingin. Ia melihat kamera-kamera media hiburan yang sibuk mengabadikan momen, tidak tahu bahwa di balik keceriaan itu, sebuah badai besar sedang menanti. Aisyah mencari tempat duduk di barisan belakang, menunggu detik-detik krusial yang sudah ia rencanakan. Ia memperhatikan setiap detail, setiap ekspresi wajah, setiap tawa yang terdengar palsu di telinganya. Seorang MC mengumumkan, "Baik, hadirin sekalian. Marilah kita saksikan momen paling sakral ini, di mana pasangan ini akan mengucapkan janji suci mereka." Musik yang megah mulai mengalun. Bram dan Selena saling berhadapan, memegang tangan satu sama lain. Mereka mulai mengucapkan janji-janji pernikahan yang mengharukan, di hadapan semua tamu yang terharu. Di tengah semua itu, Aisyah berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah panggung, menempuh jarak yang terasa begitu jauh, namun begitu dekat. Matanya bertemu dengan Bram. Bram melihatnya, dan senyumnya seketika menghilang. Wajahnya memucat, matanya membelalak kaget. Bram mencoba membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tidak percaya bahwa Aisyah akan datang, apalagi dalam keadaan yang begitu tenang dan percaya diri. Ia tahu, tatapan itu adalah tatapan seorang pembalas dendam. Aisyah berhenti tepat di depan panggung, membiarkan dirinya terlihat oleh semua orang. Ia menunggu Bram dan Selena menyelesaikan janji suci mereka, karena ia tahu, momen kehancuran akan jauh lebih manis jika terjadi tepat setelah momen kebahagiaan. Dan di dalam clutch di tangannya, USB flash drive itu terasa berat, siap untuk mengubah seluruh jalannya acara ini, dan seluruh hidup Bram, untuk selamanya. Udara di ruang resepsi pernikahan Bram dan Selena seketika menegang saat Aisyah berdiri.
Janji pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral, terhenti di tengah jalan. Tatapan Bram yang terkejut dan ketakutan tidak luput dari mata Aisyah. Ia melihat Selena, yang dengan bingung menatapnya, tidak menyadari badai apa yang akan segera datang. Selesai mengucapkan janji suci mereka, Bram dan Selena saling berciuman. Tepuk tangan riuh dari para tamu pun terdengar, mengakhiri momen sakral tersebut. Tepat setelah tepuk tangan mereda, MC memegang mikrofon dan mengumumkan, "Baik, hadirin sekalian, kita sudah saksikan momen penuh cinta ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari..." "Tunggu." Sebuah suara yang tegas dan lantang menginterupsi. Suara itu bukan dari MC, melainkan dari Aisyah. Semua mata seketika menoleh ke arahnya. Aisyah melangkah maju, membiarkan dirinya menjadi pusat perhatian. Ia mengambil mikrofon yang disodorkan seorang pelayan yang terkejut. "Maaf menginterupsi," kata Aisyah. Suaranya tenang namun penuh otoritas. "Tetapi ada satu hal yang penting yang harus saya sampaikan. Sebuah kejutan yang saya persiapkan khusus untuk pernikahan ini." Bram panik. Ia turun dari panggung dan mencoba mendekati Aisyah. "Aisyah, apa yang kamu lakukan? Ini hari pernikahanku. Pulanglah," bisiknya dengan nada mengancam. Aisyah hanya tersenyum. "Bram, justru karena ini hari pernikahanmu, saya datang. Saya tidak ingin para tamu terhormat ini tidak tahu siapa sebenarnya pria yang baru saja mereka saksikan mengucapkan janji suci." Di sudut ruangan, kamera-kamera wartawan yang tadinya sibuk mengabadikan momen romantis, kini mulai terfokus pada Aisyah. Mata Maya, sang jurnalis investigasi, berbinar. Ia mengeluarkan ponselnya, siap untuk menyebarkan berita yang telah ia siapkan. "Bram Wijaya," Aisyah memulai. Suaranya kini terdengar di seluruh ruangan. "Sebagian besar dari Anda mengenalnya sebagai arsitek sukses. Namun, yang tidak Anda ketahui, ia adalah seorang penipu ulung. Ia membangun kekayaannya dari korupsi, manipulasi data, dan penipuan terhadap banyak investor kecil." Ruangan seketika menjadi riuh. Bisik-bisik ketidakpercayaan menyebar di antara para tamu. Bram mencoba mengambil mikrofon dari tangan Aisyah, tetapi ia dihalangi oleh Dion, yang tiba-tiba muncul di samping Aisyah. "Jangan coba-coba, Bram," kata Dion dengan dingin. "Semua bukti ada di tangan kami." "Bukti?" Bram tertawa sinis, meskipun wajahnya sudah memucat pasi. "Ini hanya kebohongan. Aisyah cemburu dan ingin merusak pernikahanku." "Cemburu?" tanya Aisyah sambil menggelengkan kepalanya. "Saya sudah lama move on. Saya hanya ingin keadilan." Aisyah mengeluarkan USB flash drive dari clutch dan menyerahkannya kepada Maya. "Maya, silakan unggah semua bukti itu sekarang juga." Maya mengangguk, dan dalam hitungan detik, seluruh isi hard drive Bram, termasuk laporan keuangan palsu, bukti transfer ilegal, dan korespondensi rahasia dengan Selena, mulai menyebar di media sosial dan portal berita. Saat para tamu melihat ponsel mereka, wajah mereka berubah dari rasa ingin tahu menjadi terkejut dan marah. Para pebisnis yang merupakan investor Bram seketika menarik diri. Saham perusahaan Bram yang tadinya sudah turun, kini anjlok drastis. Sebuah headline dari portal berita bisnis muncul di layar lebar di tengah ruangan. Terkuak, skandal korupsi dan penipuan oleh arsitek ternama Bram Wijaya. Selena terkejut, panik, dan merasa dikhianati. Ia melihat ke arah Bram, tidak lagi melihat pria sukses yang ia cintai, tetapi seorang penipu. "Bram, apa ini semua? Apa ini semua benar?" tanyanya. Bram tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa berdiri terpaku di tempat, melihat kekacauan yang terjadi. Kerajaan yang ia bangun dengan kebohongan, kini hancur di depan matanya. Di tengah kepanikan dan keributan, 2 orang polisi tiba di lokasi, dipimpin oleh seorang detektif yang diutus Dion. Mereka mendekati Bram dan membacakan surat perintah penangkapan. Bram tidak melawan. Ia hanya berdiri, melihat Aisyah, mantan istrinya, dengan tatapan penuh kebencian. Aisyah melihat semua itu dengan tenang. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya merusak pernikahan itu,
Ia telah meruntuhkan seluruh hidup Bram. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di tengah kekacauan itu, Aisyah meninggalkan ruangan. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa damai. Misinya telah selesai. Kepergian Aisyah dari ballroom yang riuh itu meninggalkan kekosongan. Namun gaung dari kata-katanya masih terasa kuat. Suasana pesta pernikahan yang tadinya meriah kini berubah menjadi medan kekacauan. Tamu-tamu yang awalnya menikmati hidangan mewah dan musik orkestra, kini panik. Ponsel mereka berdering, notifikasi berita muncul di mana-mana, dan bisik-bisik ketakutan berubah menjadi teriakan. Investor Bram yang hadir segera menelepon manajer keuangan mereka, memerintahkan untuk menarik seluruh dana investasi. Para politisi dan pebisnis terkemuka buru-buru meninggalkan lokasi, tidak ingin nama mereka dikaitkan dengan skandal besar itu. Di tengah kekacauan itu, Selena berdiri terpaku di panggung. Gaun pengantinnya yang megah kini terasa berat, seperti belenggu yang mengikatnya pada seorang penipu. Ia melihat Bram, yang wajahnya kini memucat, diapit oleh dua orang polisi. Rambutnya berantakan, tatapannya kosong, dan semua harisma yang dulu ia miliki kini lenyap tak bersisa. Bram, katakan padaku ini semua bohong, bisik Selena, suaranya bergetar. Katakan ini semua hanya drama yang dibuat mantan istrimu. Bram tidak bisa menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Ia tidak lagi melihat Selena sebagai calon istrinya, tetapi sebagai cerminan dari keserakahannya sendiri. Ia telah membangun hidupnya di atas kebohongan, dan kini semua kebohongan itu meledak di hadapannya. Melihat Bram yang tak berdaya, Selena menyadari semuanya. Ia bukanlah wanita yang dicintai, melainkan alat untuk mencapai tujuan Bram. Ia melepas tiara di kepalanya dan melemparkannya ke lantai. Kamu menipu aku, Bram. Kamu merusak hidupku, teriaknya dengan histeris, lalu berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan Bram sendirian di tengah kehinaan. Dua orang polisi memborgol Bram. Kamera-kamera wartawan yang tadinya merekam kebahagiaan, kini mengabadikan kehancuran Bram. Jurnalis dari berbagai media berebut untuk mendapatkan pernyataan dari Bram, tetapi ia hanya bisa menunduk. Wajahnya ditutupi oleh rasa malu dan kekalahan. Ia dibawa keluar dari ballroom yang kini dipenuhi puing-puing pesta yang gagal. Di tempat lain, Maya dan timnya sibuk mengelola berita yang kini menjadi viral. Media-media besar menempatkan berita skandal Bram sebagai headline utama. Foto-foto Bram saat diborgol beredar di seluruh media sosial, mengiringi narasi tentang kebusukan seorang arsitek yang selama ini dipuja. Perusahaan Bram, yang tadinya terlihat kokoh, kini dicoret dari daftar perusahaan terkemuka. Aisyah menyaksikan semua itu dari apartemennya. Ia memegang secangkir teh hangat, menonton siaran berita di televisi yang menampilkan cuplikan dari pernikahan yang kacau itu. Ia melihat wajah Selena yang penuh kekecewaan, dan tatapan kosong Bram saat ia dibawa polisi. Ia tidak merasakan kepuasan yang berlebihan, tidak ada tawa kemenangan, hanya rasa damai yang dingin. Dendamnya tidak lagi membara. Misi yang ia pegang telah selesai. Ia tahu, kehancuran Bram bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah awal dari kehidupan baru yang lebih damai. Puing-puing yang dulu ditinggalkan Bram kini telah diubahnya menjadi pondasi yang lebih kuat. Ia telah menemukan kebebasan yang sejati, bukan dari balas dendam, tetapi dari kebenaran. Sementara itu, Bram, yang kini menjadi tersangka, kehilangan segalanya. Rumahnya disita, rekening banknya diblokir, dan ia menjadi musuh publik nomor 1. Ia melihat hidupnya hancur dalam hitungan jam. Di balik jeruji besi, ia akhirnya menyadari bahwa satu-satunya orang yang ia hancurkan bukanlah mantan istrinya, melainkan dirinya sendiri. Kisah ini adalah akhir dari sebuah babak, dan awal dari babak baru yang penuh harapan. Minggu-minggu setelah skandal pernikahan Bram dan Selena berlalu, berita itu masih menjadi topik hangat di media. Foto Bram yang diborgol dan tangisan Selena yang histeris terus menghiasi halaman utama. Namun, bagi Aisyah, semua itu hanyalah angin lalu. Ia telah menutup buku babak hidupnya yang penuh kepahitan itu. Aisyah duduk di kantor barunya. Kantor ini tidak semewah yang dulu,
tetapi jauh lebih baik. Pemandangan dari jendelanya bukan lagi menara-menara tinggi yang megah, melainkan taman kota yang rindang, sebuah pemandangan yang memberikan ketenangan. Ia mendirikan perusahaan baru bernama Aether Consulting, sebuah perusahaan yang dibangun di atas nilai-nilai kejujuran dan etika bisnis yang kuat. Ia menolak semua tawaran dari klien-klien yang memiliki reputasi buruk, memastikan bahwa Aether Consulting akan menjadi simbol kebenaran dan integritas. Ia tidak merasakan kebahagiaan yang berlebihan atas kehancuran Bram. Ia tidak merasakan euforia kemenangan, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam. Ia menyadari bahwa balas dendam bukanlah tujuan akhir. Balas dendam hanyalah sebuah alat untuk menemukan keadilan. Ia telah melepaskan semua beban yang selama ini menghimpitnya. Ia telah memaafkan, bukan untuk Bram, tetapi untuk dirinya sendiri. Kini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang wanita yang kuat, yang telah berhasil bangkit dari puing-puing kehancurannya. Luka-luka di hatinya telah sembuh, meninggalkan bekas yang mengingatkannya akan kekuatan yang ia miliki. Suatu sore, Dion, Maya, dan Pak Jono datang ke kantornya. Mereka membawa sebotol sampanye dan kue. Untuk merayakan kesuksesanmu, Aisyah, kata Dion, tersenyum bangga. Berkatmu, banyak investor yang tertipu kini mendapatkan keadilan. Dan aku mendapatkan kembali nama baikku. Maya mengangguk. Skandal ini mengubah karierku. Aku diakui sebagai jurnalis investigasi terbaik tahun ini. Semua berkat keberanianmu. Dan data-data yang Bapak bantu verifikasi, Pak. Balas Aisyah sambil tersenyum. Pak Jono tersenyum tulus. Kamu tidak hanya menghukum orang yang bersalah, Aisyah. Kamu juga memberikan harapan bagi banyak orang. Mereka semua bersulang. Aisyah merasa bersyukur atas keberadaan mereka. Ia menyadari bahwa di tengah kehancuran, ia juga menemukan sahabat-sahabat sejati yang mendukungnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat kabar memberitakan nasib Bram. Ia telah dijatuhi hukuman penjara yang lama dan semua asetnya disita untuk mengganti kerugian para korbannya. Nama Bram Wijaya, yang dulu diagungkan, kini menjadi sinonim dengan pengkhianatan dan kejahatan. Aisyah hanya membaca berita itu sekilas. Ia tidak lagi merasakan emosi apapun terhadap Bram. Ia telah move on. Ia fokus membangun perusahaannya, bertemu dengan klien-klien baru yang jujur, dan menikmati hidupnya yang kini terasa lebih ringan dan bahagia. Ia menyadari bahwa kebebasan yang sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang melepaskan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehancuran Bram hanyalah sebuah bab yang harus ia lalui. Dan kini, ia telah melewati babak itu, siap untuk menulis babak baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. 1 tahun berlalu sejak skandal besar itu menggemparkan dunia bisnis dan media. Musim telah berganti, dan dengan itu, kehidupan Aisyah pun telah sepenuhnya bertransformasi. Ia bukan lagi wanita yang terluka oleh pengkhianatan, melainkan seorang pemimpin yang dihormati. Perusahaannya, Aether Consulting, kini telah berkembang pesat. Klien-kliennya datang bukan karena koneksi, melainkan karena reputasi Aisyah yang dikenal jujur dan berintegritas. Di kantornya yang kini lebih besar, ia seringkali memandang taman kota yang rindang. Pemandangan itu adalah pengingat konstan bahwa di balik kehancuran, selalu ada kesempatan untuk pertumbuhan dan keindahan. Dion kini menjadi penasihat hukum tetap perusahaannya, sementara Maya, sang jurnalis investigasi, seringkali menulis artikel positif tentang kesuksesan Aether Consulting. Mereka tidak lagi hanya rekan kerja, tetapi juga keluarga. Suatu malam, saat ia sedang menyelesaikan pekerjaan, ponselnya berdering. Nama yang tertera di sana adalah Adam. Adam adalah seorang arsitek muda yang bertemu dengannya saat proyek kolaborasi. Adam tidak tahu tentang masa lalu Aisyah. Ia hanya melihatnya sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan penuh kasih sayang. "Apakah kamu sibuk?" tanya Adam. Suaranya hangat. "Aku sedang ada di taman kota. Ingin tahu apakah kamu mau bergabung denganku untuk makan malam?" Aisyah tersenyum. Senyum itu tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan. "Tentu,
Aku akan segera ke sana. Saat ia berjalan menuju taman kota, ia menyadari bahwa ia telah menemukan cinta sejati. Bukan cinta yang penuh dengan janji-janji palsu seperti Bram, melainkan cinta yang dibangun di atas kepercayaan, kejujuran, dan rasa saling menghargai. Adam mencintainya apa adanya, tanpa memandang masa lalunya. Sementara itu, nasib Bram dan Selena berakhir miris. Bram, setelah divonis bersalah, menjalani hukuman penjara yang lama. Ia kehilangan segalanya, kekayaan, reputasi, dan kebebasannya. Ia berakhir menjadi seorang tahanan, terisolasi dari dunia yang dulu ia kuasai. Ia akhirnya menyadari, kehancurannya bukan disebabkan oleh Aisyah, melainkan oleh perbuatannya sendiri. Selena, setelah meninggalkan Bram, mencoba untuk kembali ke dunia hiburan. Namun, namanya sudah tercoreng oleh skandal itu. Ia kehilangan pekerjaan, teman, dan reputasinya. Ia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, bersembunyi dari sorotan publik yang dulu ia dambakan. Di taman kota, Aisyah duduk di bangku di samping Adam. Mereka berdua makan malam dengan santai, berbagi cerita dan tawa. Aisyah menatap Adam, dan ia tahu bahwa setelah melewati badai, ia akhirnya menemukan ketenangan. Kisahnya bukanlah kisah tentang balas dendam yang manis, tetapi kisah tentang kebangkitan yang indah. Kisah seorang wanita yang dihancurkan, namun berhasil membangun kembali hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.